Misteri 25 Raja Sunda, dan situs percandian Batu Jaya. Situs Candi Batu Jaya secara administratif terletak di dua wilayah desa, yaitu Desa Segaran Kecamatan Batu Jaya dan Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebaran candi di situs Batu Jaya ini diperkirakan mencapai awalnya 5 km persegi. Terletak di tengah-tengah areal pesawahan, dan sebagian candi dekat permukiman penduduk seperti Candi Serut dan Candi Sumur atau Batu Jaya 8. Situs Batu Jaya berada pada 6 km dari garis pantai utara Jawa Barat atau ujung Karawang. Saat ini, kompleks Candi Batu Jaya merupakan areal pesawahan dan pemukiman penduduk. Sebagian besar bangunan purbakala di lokasi tersebut masih tertimbun dalam unur atau lemah duwur atau tanah darat menyembul di antara pesawahan. Sampai dengan pertengahan tahun 2004, penggalian dan penelitian di Kompleks Percandian Batu Jaya masih terus berlangsung di bawah pengawasan tim peneliti situs Batu Jaya dari Universitas Indonesia. Terdapat 62 titik sebaran candi di areal ini, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau candi itu akan bertambah seiring ditemukannya unur-unur yang lain. Adapun candi yang sudah dipugar dan sudah memiliki bentuk candi, meski belum sempurna. 4 diantaranya adalah Candi Jiwa atau Batu Jaya 1, Candi Belandongan atau Batu Jaya 5, Candi Serut atau Batu Jaya 7, dan Candi Sumur atau Batu Jaya 8. Walaupun belum didapatkan data mengenai kapan dan oleh siapa candi-candi di Batu Jaya dibangun, namun para pakar arkeologi menduga bahwa candi-candi tersebut merupakan yang tertua di Pulau Jawa, yang dibangun pada masa Kerajaan Tarumanagara, abad ke-5 sampai ke-6 Masehi. Sampai tahun 1997, sudah 24 situs candi yang ditemukan di Batu Jaya, dan baru 6 diantaranya umumnya merupakan hanya sisa bangunan yang sudah diteliti. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada lagi candi-candi lain di Batu Jaya yang belum ditemukan. Yang menarik, semua bangunan candi menghadap ke arah yang sama, yaitu 50 derajat dari arah utara. Pada 11 Maret 2019, turun surat keputusan perihal penetapan situs Percandian Batu Jaya menjadi kawasan cagar budaya nasional. Kini, Kompleks Percandian seluas 500 hektar ini berada di Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang. Kawasan ini dibagi menjadi zona inti seluas 337 hektar, dan sisanya zonasi penyangga. Candi-candi tersebut diduga sebagai tempat peribadatan masyarakat Hindu-Buddha pada masa itu. Sebelumnya juga ditemukan fosil dan artefak berupa 8 makam dan menhir dari zaman prasejarah masyarakat Buni. Peninggalan tersebut sebagian disimpan di Museum Percandian Batu Jaya. Sebagian lain, seperti emas dan arca, disimpan di Museum Kemendikbud dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang. Percandian mulai diteliti sejak 1984 hingga saat ini. Hasil penelitian melalui karbon dating pada Candi Belandongan diketahui dibangun pada abad ke-7. Dilihat dari warna batanya diindikasikan bahwa candi-candi di Batu Jaya ini pernah dipugar pada masanya. Inilah salah satu keunikan dari lokasi Percandian Batu Jaya. Menurut Hasan Zafar, hasil pemugaran pada masanya terlihat pada warna batanya. Warna bata yang agak gelap memiliki indikasi candi sebelum dipugar. Sementara warna merah muda merupakan hasil pemugarannya. Pemugaran menggunakan spesi atau pengerat batu, dan hanya beberapa bagian saja yang menggunakan spesi tersebut. Berbeda dengan hasil pemugaran, pada pembangunan pertama candi-candi ini tidaklah menggunakan spesi.
Keunikan lain dari percandian Batujaya dapat ditemukan di Candi Blandongan. Candi ini dibangun di atas pemakaman. Mengapa disebut pemakaman? Bukan tanpa alasan, karena saat penggalian di Candi Blandongan, ditemukan beberapa tengkorak manusia dewasa beserta bekal kuburnya berupa gerabah dan peralatan yang terbuat dari besi. Bahkan, beberapa tengkorak manusia menggunakan perhiasan. Identifikasi tengkorak sebagai manusia dewasa dapat dilihat dari bentuk gigi dan jumlah giginya. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa umur dari tengkorak-tengkorak tersebut berasal dari abad kedua Masehi. Masyarakat yang membangun candi-candi ini mengetahui bahwa ada pemakaman di dalam tanah. Mereka menganggap bahwa yang dimakamkan itu adalah leluhurnya. Mereka pun tetap menghormati dengan tidak mengganggu pemakaman tersebut dan tetap melanjutkan pembangunan candi. Mereka pun mengikuti posisi makam tersebut yang berorientasi barat daya timur laut. Berdasarkan analisis radiometri karbon 14 pada artefak-artefak peninggalan di Candi Blandongan, diketahui bahwa kronologi paling tua berasal dari abad kedua Masehi dan yang paling muda berasal dari abad ke-12. Di samping pertanggalan absolut tersebut, pertanggalan relatif berdasarkan bentuk paleografi tulisan beberapa prasasti yang ditemukan di situs ini, dan cara analogi dan tipologi temuan-temuan arkeologi lainnya seperti keramik Cina, gerabah, votif tablet, hiasan dan arca-arca stuko, dan bangunan bata banyak membantu. Jika berdasarkan penanggalan C14, bahwa candi-candi di kompleks Batujaya berasal dari abad ke-5 sampai abad ke-7, yang berarti masih masa kerajaan Tarumanagara. Pada abad ke-5, Tarumanagara di bawah kekuasaan Purnawarman, sedangkan di abad ke-7 adalah masa akhir kerajaan Tarumanagara di bawah kekuasaan Linggawarman. Pasca Linggawarman mengangkat menantunya sebagai Maharaja Tarumanagara, yaitu Sang Tarusbawa, setahun kemudian, tepatnya 670 Masehi, nama kerajaan diubah menjadi Kerajaan Sunda. Ini terjadi pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu ini adalah masa-masa pembangunan Candi Batujaya awal, sebelum perombakan pada periode berikutnya. Linggawarman mempunyai dua orang putri, yakni Dewi Manasi dan Dewi Sobakancana. Manasi dinikahkan dengan Tarusbawa, penerus Tarumanagara yang kemudian menjadi nama Sunda. Sedangkan Sobakancana dinikahkan dengan Sri Jayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Hal ini menumbuhkan hubungan kekerabatan di antara Raja Sunda dan Sriwijaya. Peristiwa pernikahan Dewi Sobakancana dengan Sri Jayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya, bisa diperkirakan terjadi antara tahun 669 Masehi atau abad ke-7. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Candi Batujaya tidak terkait dengan kekuasaan Sriwijaya pada awal pendiriannya. Mungkin saja ada pengaruh Sriwijaya pada periode pengembangannya pada abad ke-12 Masehi, itu pun di masa-masa akhir kerajaan Sriwijaya. Keberadaan kerajaan Sriwijaya yang menerapkan agama resmi kerajaan adalah Buddha, bisa jadi sering menggunakan candi-candi di Batujaya atas dasar kesamaan agama. Demikian pula pola hubungan ini terjadi antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Pala dengan mendirikan wihara Nalanda di India Timur. Sriwijaya bukan cuma dikenal sebagai kerajaan besar saja. Nama Sriwijaya juga sering disebut dalam berita asing sebagai pusat peradaban dan pengetahuan Buddhis. Biksu terkenal Tiongkok, Itzing, pernah mengatakan, di Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi, terdapat perguruan tinggi agama Buddha yang cukup baik, dengan lebih dari 1000 orang biksu. Selain memberi pengajaran agama Buddha, para biksu itu juga melakukan penelitian dan mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Masih menurut Itzing, sebelum belajar Buddhisme ke Nalanda, India, sebaiknya singgah dulu 2 atau 3 bulan di Sriwijaya untuk mendalami pengetahuan agama Buddha dan mempelajari bahasa Sanskerta. Di kawasan Asia saat itu, memang ada 2 pusat studi agama Buddha yang sangat terkenal, yaitu di Nalanda dan di Sriwijaya sendiri. Keduanya memiliki hubungan istimewa yang tercatat dalam sejarah. Sebagaimana dituliskan dalam Prasasti Nalanda, abad ke-9 Masehi, Raja Dewa Paladewa
dari dinasti Pala India memberi izin kepada Raja Sriwijaya, yakni Bala Putra Dewa, untuk mendirikan asrama di kompleks Wihara Nalanda. Permintaan Bala Putra Dewa agar Dewa Paladewa membebaskan pajak bagi beberapa desa di sekitar Nalanda demi pemeliharaan asrama tersebut juga dikabulkan. Hubungan damai yang dijembatani oleh agama ini tetap harus berlangsung hingga ke masa-masa berikutnya. Menurut beberapa literatur sejarah Sunda, wilayah kerajaan Sunda dibatasi Sungai Citarum di sebelah timur hingga ke barat Pulau Jawa. Pada kesempatan lain, wilayah Sunda menyatu dengan kerajaan Galuh hingga batas Sungai Cipamali Brebes, Jawa Tengah. Jika melihat sejarah kerajaan Sunda sejak tahun 699 Masehi hingga keruntuhannya tahun 1579 Masehi, setidaknya ada beberapa raja Sunda yang menyaksikan pembangunan Percandian Batujaya dalam rentang waktu abad ke-7 hingga 12 Masehi. Dari 40 daftar raja-raja Sunda Pajajaran yang berkuasa, terdapat 25 raja yang menyaksikan pembangunan percandian ini. Ataukah para raja ini tidak mengetahuinya? Berikut adalah daftar 25 raja Sunda dalam rentang waktu abad ke-7 hingga 12 Masehi. Rentang waktu keberadaan Percandian Batujaya ini bisa jadi dilihat dan diketahui oleh Rakyaan Sunda Sambawa Maharaja Tarusbawa hingga Rakyaan Saunggalah Prabu Dharma Siksa Sang Hyang Wisnu. Sedangkan dalam kronologi sejarah Tarumanagara, bahwa agama resmi kerajaan ini adalah Hindu Waisnawa, yaitu penyembah Dewa Wisnu. Bisa jadi, keberadaan candi-candi ini wujud toleransi yang tinggi di zaman itu. Namun sayang, belum ditemukan literatur mengenai keberadaan Percandian Batujaya ini dengan para raja di kerajaan Sunda.